Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada kaedah dalam perang gerilya itu adalah bahwa tentara dan rakyat itu seperti ikan dengan air. Tentara akan mati, ikan akan mati kalau terpisah dari air. Sebaliknya air itu memberi tempat kehidupan bagi ikan. Dalam strategi perang gerilya, filosofi ini dipakai bahwa tentara dengan rakyat itu saling membutuhkan. Tentara akan hidup aman selama mendapat sokongan rakyat. Dan rakyat adalah tempat berlindungnya para tentara. Itu terjadi di saat perang gerilya. Dalam sejarah perjuangan kita, salah satu tokoh perancang strategi perang gerilya itu adalah Jenderal Sudirman. Lalu dibukukan oleh Abdul Haris Nasution dengan buku Pokok-pokok Perang Gerilya. Buku itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Kalau tidak salah, lebih dari 10 bahasa. Buku itu menjadi bahan pelajaran di sekolah-sekolah komando militer dari berbagai negara. Apa yang harus kita pahami? Itu ikan dengan air itu ternyata filosofinya dalam. Tergantung bagaimana kita memberikan sentuhan makna. Misalnya dalam cerita Yusuf Mansur, bagaimana menyelesaikan Yusuf Mansur? Supaya dia tidak petentang petenteng, bisa nggak Yusuf Mansur itu kita stop atau cerita-ceritanya itu tidak seenak jidatnya lagi? Jawabnya bisa. Kita akan memakai strategi seperti ikan dengan air. Kalau ikan dipisahkan dengan air dari air, maka ikan sebentar juga akan mati. Nah, Yusuf Mansur dengan air itu seperti cerita sedekah Yusuf Mansur. Ya, Yusuf Mansur dan sedekah itu atau Yusuf Mansur dan jemaahnya itu seperti ikan dengan air. Jadi warung steak and shake-nya itu sebentar juga akan kolab. Kalau dia sudah terpisah dari sokongan masyarakat yang selama ini telah memberikan bantuan kepadanya. Jadi yang pertama dipisahkan itu adalah Yusuf Mansur harus dipisahkan. Yang pertama dari cerita-cerita sedekah yang bernuansa menyesatkan. Ya kan? Di cerita halu-halunya itu harus kita bongkar, kita patahkan. Dan kita beritahu pemirsa bahwa ceritanya itu hanyalah cerita omong kosong. Dia sering cerita selawat. Kita salawatin, tunjuk, ambil, bawa. Dari beberapa penjelasan kita, itu kita jelaskan itu hanya akan menghasilkan manusia yang menjadi pencuri atau perampok. Karena itu cerita Yusuf Mansur, bisnis Yusuf Mansur gitu. Cerita sedekah Yusuf Mansur, ya itu beda-beda tipis dengan cerita seorang perampok. Bedanya kalau perampok datang dengan ancaman kekerasan gitu. Kalau Yusuf Mansur datang dengan rayuan yang manis. Tapi akibatnya sama saja. Kalau perampokan yang dia dapat sedikit. Perampok datang ke rumah. Gitu. Ya sekali cuman orang kena. Misalnya datang di suatu malam, itu dia rampok mobil misalnya. Dia masuk ke dalam rumah, apa yang dapat dia bawa. Hanya sekali. Tapi Yusuf Mansur bisa datang berkali-kali. Dari jemaah masjid kota wisata saja, wah itu 55 miliar.
Belum cerita paket umrah merdeka. Itu lebih dari 70 miliar. Belum cerita TKW Hong Kong. Waduh, itu puluhan miliar. Jadi di mana-mana korbannya itu bergelimpangan. Jadi ini harus kita patahkan terlebih dulu bahwa cerita-ceritanya itu tidak ada nilai syar'inya. Kalau dia bercerita syariat, itu hanya kebohongan belaka gitu. Jadi ini harus kita pisahkan. Jadi cerita ini harus dipisahkan dari pemahaman pendengar. Kalau bisa dia harus dipisahkan dari masyarakat. Kalau terpisah, udah warung steaknya nggak bisa berkembang. Warung steak saya nggak bisa berkembang. Dia cerita bisnis omong kosong. Intinya tuh di sini. Nah, tapi dalam dua atau 3 tahun belakangan ini, itu Yusuf Mansur sudah berhasil dipisahkan. Dia nggak diundang orang ceramah-ceramah sudah. Yang kedua, yang perlu kita lakukan lagi adalah ada serangan udara yang masif. Gitu. Jadi kalau ada serangan udara yang masif, maka Yusuf Mansur tidak sempat menyusun strategi. Nggak sempat, apalagi nanti ahli-ahli di sekitar dia pada lari atau mati karena ditembaki dari segala sisi. Gitu. Mampus dia. Nah itu juga terjadi serangan YouTuber. Karena itu Yusuf Mansur katanya sudah ngadu ke Tuhan. Tuhan udah jawab. Kata Tuhan, lu tahu Cuk, kenapa banyak proyeknya gagal. Padahal itu cerita khayalan. Nggak ada itu, dia diserang di mana-mana katanya ngadu ke Tuhan. Ya berdoa ya mungkin ya. Tapi Tuhan jawab, bohong itu, omong kosong. Dan kita harus yakin bahwa itu omong kosong. Gitu. Nah, kalau dua ini terus-menerus dilakukan, maka kalau ada pengurus masjid yang mengundang dia, maka dapat kita indikasikan itu konspirasi dia. Harus kita serang juga. Ya. Karena itu dampaknya sekarang kita lihat, nggak ada yang mau berfoto sama Yusuf Mansur. Ustadz-ustadz aja takut. Kalau ada ustadz yang berfoto dari Yusuf Mansur, sudah cukup bukti buat kita, dia itu adalah Mansur Connection yang terlibat di dalam persekutuan untuk menipu jemaahnya. Sekarang kan nggak ada yang berani foto sama dia. Dulu kan masih ada tuh, kalau cerita sedekah tanya Yusuf Mansur, nggak ada. Ustadz itu pun kita pasti diserang orang. Nggak ada cerita. Jadi sekarang masing-masing tuh melepaskan diri gitu. Terakhir yang kita lihat, ya melepaskan diri itu adalah Abdullah Gimnastiar di Bandung. Wah, dia atau Agim yang kita kenal. Dia telah ikut mempopulerkan itu kalau dekat dengan Yusuf Mansur, harta kita bisa habis. Itu kan pengikut Agim kan banyak tuh. Yakin orang kalau mengundang Yusuf Mansur, hartanya habis. Nah, yang ketiga, yang juga kita lakukan sekarang itulah benteng-benteng Yusuf Mansur itu harus digempur. Dan sekarang masyarakat sudah menghukum benteng atau jualan Yusuf Mansur itu misalnya Darul Quran, rumah tahfidz Quran. Ini bagi Yusuf Mansur sangat berarti nih. So kalau ini nih hancur, wah itu Yusuf Mansur nggak ada jualan cerita hafiz Quran lagi dari mana? Kalau ini nggak jalan, maka rentetan-rentetan lain juga nggak jalan. Nah, warung stick and shake itu nanti seperti ikan yang terpisah dari air. So itu bukan bisnis benaran itu, atau bisnis yang diatur dengan rumus bisnis yang benar. Enggak. Ada namanya nih, kalau dalam istilah ekonomi itu economic boon. Ya kan, economic boon itu ya sedekah ini. Sedekah, kemudian program bisnis dengan jemaah, beli masjid di Spanyol, itu economic boon gitu. Ini raup ekonomi dengan tidak ada pertanggungjawaban. Jadi kalau negara besar tuh ada economic boon-nya, lumbung ekonominya. Nah dari situ dia bisa membuat apa saja. Nah Yusuf Mansur economic boon-nya ini rumah tahfidz, sedekah, paket ke surga berjamaah, umrah merdeka, kemudian
Ya, cerita-cerita bohong tentang sedekah. Setelah kita bongkar cerita ini cerita nggak ada dasar dan nggak mungkin akan terjadi. Nah sekarang mulailah benteng-benteng Yusuf Mansur itu rontok. Nah, sekarang dia berlindung paling di balik cerita sukses warung steak and shake. Tapi sebentar lagi karena dia sudah terpisah dari ikannya terpisah dari airnya, maka ikan itu juga akan mati seiring dengan kehabisan air yang selama ini tempat dia berenang. Nah, sebentar lagi kita lihat itu adalah rumusan abadi bagaimana strategi memenangkan perang gerilya. Jadi bagi kita sekarang kita menghadapi musuh besar memakai strategi perang gerilya. Yusuf Mansur yang sedang dihadapi. Nah, caranya adalah, rumusnya adalah seperti memisahkan ikan dari air. Kalau ini kita sukses, insya Allah ikannya akan mati. Nah, usaha-usaha Yusuf Mansur itu satu persatu telah mati. Tinggal yang berikutnya juga akan menyusul kematiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.